Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi penting untuk pelamar kebutuhan khusus ya. 4 syarat penempatan langsung guru honorer induk kebutuhan khusus setelah resume lolos seleksi administrasi ya. Artinya apa ya? Ada persyaratan-persyaratan agar guru induk, guru honorer induk itu berpotensi ditempatkan di sekolah induknya masing-masing ya pada saat setelah resume SSCASN dan juga lolos seleksi administrasi Bapak Ibu. Ini adalah fakta yang ada berdasarkan aturan-aturan yang kita sudah ketahui bersama. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru. Baik, 4 syarat penempatan langsung guru honorer induk kebutuhan khusus setelah resum atau lolos seleksi administrasi ya. Wajib lolos seleksi administrasi ya, karena kenyataan di lapangan ya, untuk guru-guru honorer itu banyak yang TMS Bapak Ibu. Jadi wajib untuk lolos seleksi administrasi untuk lanjut lagi. Oke, kita langsung saja to the point ya. Nah, di sini Bapak Ibu guru yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar ya, sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Kita sudah ketahui bersama ya bahwasanya untuk penempatan itu guru lulus PG 2021 itu menjadi salah satu kandidat terkuat untuk auto penempatan. Kenapa? Karena guru lulus PG 2021 itu sudah tidak perlu lagi dites Bapak Ibu. Jadi tergantung dari ketersediaan formasi dari Pemda yang linear dengan ijazah mereka, baik di sekolah induk maupun di sekolah non induk, yang mana urutan prioritasnya itu mulai dari THK 2, guru honorer negeri, PPG dan swasta. Nah, sedangkan bagaimana dengan P2 dan P3? Apakah itu berpotensi ditempatkan di sekolah induk? Itu juga berpotensi Bapak Ibu, sepanjang ada sisa formasi yang disisakan oleh guru lulus PG 2021 ya. Dan Bapak Ibu P2 dan P3 itu wajib mendapatkan nilai tertinggi di seleksi menggunakan CAT. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini teman-teman ya. Ada informasi penting juga yang harus diketahui bahwa seleksi menggunakan CAT itu dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang memenuhi nilai ambang batas tahun 2021. Maksudnya apa Bapak Ibu ya? Ketika misalkan sudah ada penempatan bagi guru lulus PG, ternyata masih ada sisa formasi yang tidak mungkin lagi diisi oleh guru lulus PG, maka nantinya formasi itu akan diarahkan kepada P2, P3 dan P4 melalui seleksi menggunakan CAT. Jadi seleksi menggunakan CAT untuk P2, P3, P4 itu tergantung dari berapa sisa kuota formasi yang tersisa setelah penempatan bagi guru yang memenuhi nilai ambang batas. Nah, kemudian untuk P2 dan P3 di sini Bapak Ibu, karena mengikuti tes CAT BKN, di sini dikatakan bahwa seleksi meliputi seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial dan sosial kultural Bapak Ibu. Lalu berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi di atas, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi itu dapat mengikuti seleksi wawancara. Tapi sepertinya untuk seleksi wawancaranya itu tetap terintegrasi dengan komputer asistes atau CAT BKN ya. Nah, nantinya bagaimana persyaratan untuk bisa mendapatkan penempatan di sekolah induk, ini di poin 3 sudah dijelaskan ya, bahwasanya individu itu ditempat tugaskan masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sekolahnya itu ada formasi linear dengan ijazah Bapak Ibu dan memungkinkan Bapak Ibu ditempatkan di situ, maka Bapak Ibu akan ditempatkan di situ, terutama bagi P1. Tapi kalau misalkan di sekolah induknya tidak ada kebutuhan, maka nantinya Bapak Ibu itu akan dicarikan satuan pendidikan yang masih membutuhkan, dan itu tidak bisa menggeser guru honorer. Jadi kok sebisa mungkin Bapak Ibu penempatan di sekolah yang memang memungkinkan tidak menggeser guru honorer lain. Seperti itu kira-kira ya.
Untuk tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia, mulai dari THK 2, honorer negeri, lulusan PPG, dan guru non ASN. Ini adalah urutan kategori pelamar Bapak Ibu ya, sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk logika penempatannya kan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali bahwasanya guru honorer induk ya, anggaplah P1 itu sangat berpotensi ditempatkan di sekolah induknya dengan catatan ya masuk dalam kategori P1 karena sudah tidak dites lagi ya. Kemudian nilainya bagus Bapak Ibu. Kemudian di sekolah induknya itu ada formasi linier dengan ijazah dari guru induk itu. Maka kemungkinan besar nantinya itu akan ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Nah, ini salah satu persyaratan yang membuka potensi guru honorer induk itu ditempatkan di sekolahnya karena di sekolah induknya itu masih ada terdapat kebutuhan. Tapi tentunya harus melihat linearitas ijazah atau sertifikat pendidik juga. Kalau tidak linear tetap tidak bisa ditempatkan di sekolah induknya Bapak Ibu ya. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini kita langsung lanjut saja Bapak Ibu. Yang paling penting di sini ini ada 4 syarat penempatan langsung ya guru honorer induk kebutuhan khusus menjadi ASN P3K 2023. Yang pertama, Bapak Ibu berstatus sebagai P1 di sekolah induk itu tersedia kebutuhan yang linear dengan ijazah formasi jabatan yang dilamar di SSCSN. Salah satu persyaratan agar P1 ini bisa ditempatkan di sekolah induknya apabila di sekolah induk itu tersedia kebutuhan yang linear dengan ijazah formasi jabatan yang dilamar di SSCSN. Tapi kalau tidak linear di sekolah induknya itu tidak bisa. Jadi kalau misalkan anggaplah seorang P1 itu di sekolah induknya ada satu kebutuhan guru kelas SD, kemudian ijazahnya PGSD, kemudian kemarin di SSCSN dia terkunci sebagai guru kelas di SSCSN, maka sangat memungkinkan untuk penempatan di sekolah induknya. Jadi ini harga mati ya bagi guru P1 agar bisa ditempatkan di sekolah induknya. Guru P1 di sekolah induk tersedia kebutuhan yang linear dengan ijazah formasi jabatan yang dilamar di SSCSN. Kemudian yang kedua, sini Bapak Ibu perhatikan ya, yang poin kedua di sini adalah kebutuhan di sekolah induk sama dengan atau lebih besar dari guru honorer induk. Ini juga sangat berpengaruh agar tidak ada istilah persaingan ya di sesama guru induk di sekolah induk. Apabila misalkan kebutuhan di sekolah induk itu sama dengan jumlah guru honorer induk atau bahkan lebih besar, misalkan ya dalam satu sekolah anggaplah ada kebutuhan guru kelas itu 3, sedangkan guru induknya itu yang memegang guru kelas juga linear dengan kebutuhan yang ada itu ada 3, maka memungkinkan kalau P1 ini semua linear dengan kebutuhan tersedia, kemungkinan dialokasikan 3 formasi di sekolah induknya itu memungkinkan diangkat semua Bapak Ibu. Maka saya katakan kebutuhan di sekolah induk sama dengan atau lebih besar dari guru honorer induk. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang ketiga, seperti ini Bapak Ibu ya, formasi yang diusul Pemda. Jadi maksudnya formasi yang diusulkan Pemda kemudian disetujui oleh pusat kemarin adalah formasi jabatan yang sesuai dan linear dengan ijazah P1, P2, P3 dan jumlah formasinya sama dengan atau lebih besar dengan jumlah pelamar guru induk. Nah, jadi kalau misalkan Pemdanya mengajukan formasi betul-betul menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah sesuai dengan linearitas ijazah pelamarnya, maka memungkinkan untuk penempatan baik itu P1, P2, P3 itu jauh lebih besar Bapak Ibu ya. Dan ingat untuk bahasa Inggris itu kayaknya sudah linear juga dengan guru kelas ya. Oke. Kemudian di poin keempat ya, sekaligus poin terakhir, di sini dikatakan pelamar kebutuhan khusus P1, P2, P3 berhasil resume dan lolos seleksi administrasi. Ini tahapan awal sebenarnya. Jadi kalau P1, P2, P3 tidak berhasil resum, maka tidak bisa lanjut, tidak bisa diangkat menjadi ASN, atau berhasil resum tapi tidak lolos seleksi administrasi, itu juga tidak bisa lanjut. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.